introduce myself first. My name is Suci Fitriani with my student number is 2313042003. My name is Dinda Nafi Latifa with student number 2313042019. My name is Gladys with my student number is 2313042028. My name is Muhammad Ilham Al-Amin with student number 2313042034. Okay guys, I'm here as the first speaker of this theme. I would like to mention about the description of this case. For the first, we're gonna talk about the kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Heri Wirawan, laki-laki berusia 36 tahun diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap santriwati di pesantren yang telah dikelola sejak tahun 2016 hingga 2021 olehnya. Dalam proses penyelidikan terungkap bahwa 8 dari 13 korban melahirkan 9 anak akibat pemerkosaan tersebut. Korban-korban ini umumnya berasal dari keluarga prasejahtera dan tertarik mendaftar di pesantren karena iming-iming pendidikan gratis. Motif dan tindakan pelaku, Heri memanfaatkan posisinya sebagai pendidik untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap para santrinya. Ia menawarkan pendidikan gratis dan janji-janji lain seperti bantuan untuk kuliah, pekerjaan sebagai modus operandi untuk menarik korban-korban. Selain itu, Heri juga melakukan eksploitasi ekonomi dengan memanfaatkan anak-anak yang lahir dari pemerkosaan untuk mencari dana dari pihak luar. Dan untuk proses hukum yang telah berlanjut, setelah ditangkap pada Juni 2021, Heri diadili dan pada April 2022 dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Tinggi Bandung. Vonis ini diperkuat oleh Mahkamah Agung pada Desember 2022 setelah kasasi yang diajukan oleh Heri ditolak. Selain hukuman mati, Heri juga diwajibkan membayar restitusi sebesar 30 juta pada korban. For the conclusion, kasus pemerkosaan oleh Heri Wirawan menunjukkan betapa rentannya posisi anak-anak dalam lingkungan pendidikan agama ketika ada penyalahgunaan kekuasaan. Ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk terus meningkatkan perlindungan terhadap anak serta menegakkan hukum secara adil dan tegas terhadap pelaku kekerasan seksual. Sekian dari saya, berikutnya akan dijelaskan oleh Gladys mengenai penyebab umum terjadinya kasus kekerasan seksual. Terima kasih. Here are some causes of sexual violence case in this context. The first is abuse of power and trust. Biasanya, para pelaku kekerasan seksual ini berasal dari orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi atau bahkan dipercayai oleh lingkungannya. Nah, pada kasus ini, sang pelaku yaitu Heri Wirawan menggunakan posisinya sebagai guru dan juga tokoh agama untuk memanipulasi dan juga mengeksploitasi santriwatinya. The second is lack of supervision and regulation in educational institution. Nah, pesantren atau lembaga pendidikan ini seringkali tidak diawasi dengan ketat oleh para penegak hukum. Hal ini membuat lingkungannya rentan terhadap kekerasan seksual karena kurangnya fasilitas untuk pengaduan atau bahkan sama sekali tidak ada. The third is ignorance and helplessness of victims. Korban-korban kekerasan seksual, terutama anak-anak, biasanya mereka masih kurang bisa menyadari hak-hak mereka dan bagaimana untuk melaporkan pelecehan. Pada kasus santriwati ini, anak-anak usia muda dan juga kurangnya pengetahuan membuat mereka rentan menjadi korban dari kekerasan seksual. The fourth is low understanding of sexual education. Kurangnya pendidikan seksualitas di lingkungan sekolah dan juga keluarga membuat mereka kurang bisa menyadari tanda-tanda awal dari pelecehan kekerasan seksual. Dengan pendidikan yang tepat, membuat mereka menjadi siap untuk melindungi diri mereka sendiri dari predator seksual. And the last is victim fear of reporting cases. Nah, biasanya para korban dari kekerasan seksual dari lingkungan pesantren dan juga lembaga keagamaan ini, mereka takut untuk melaporkan karena takut dianggap sebagai pencemaran nama baik tokoh agama ataupun lembaga. Nah, hal ini membuat para pelaku merasa lebih aman untuk melakukan tindak kriminalnya. Okay, I think that's all from me. And the next will be discuss about impact, and it will be explained by Nafi. Now, let's talk about the impact of sexual violence issue in educational environment. The first one is long-term psychological trauma on victims.
Victims may experience long-term psychological effects like depression, anxiety, post-traumatic stress disorder, and trust issues. They may also struggle with feelings of guilt or shame, which can affect their emotional and social development throughout their lives. Dalam kasus ini, para santriwati yang menjadi korban Heri Wirawan tidak hanya menderita secara fisik, tetapi juga mengalami trauma psikologis yang berat. Beberapa dari mereka bahkan melahirkan akibat kejadian ini, yang berarti beban emosional dan sosial yang lebih besar di usia muda. Selain trauma, korban juga menghadapi stigma sosial. Banyak dari mereka berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka lebih rentan terhadap diskriminasi dan tekanan sosial setelah kasus ini mencuat. Pendidikan para korban pun terhenti atau terganggu akibat kejahatan ini. Beberapa dari mereka harus menanggung beban mengasuh anak, sementara yang lain mungkin enggan melanjutkan pendidikan karena trauma atau takut akan pelecehan lebih lanjut. The second one is decrease in the quality of the educational environment. An unsafe environment can disrupt the learning process. Victims and other students who feel unprotected in such an environment may lose focus or interest in learning, feel afraid to continue their education, or even drop out of school. This lowered the overall quality of education. Dalam kasus ini, bahkan siswa lain yang tidak menjadi korban langsung pun mengalami ketakutan, ketidakpercayaan terhadap guru, dan kecemasan. Mungkin mereka ragu untuk berinteraksi dengan guru, khawatir akan menjadi korban berikutnya. The next one is damage to the educational institution reputation. Sexual violence cases that become public often damage the image and credibility of the educational institution. The involved institution may lose the trust of the community, leading to fewer student enrollments and increased security for authorities for insufficient oversight. Kasus ini merusak citra pesantren di mana Heri Wirawan bekerja, serta lembaga-lembaga pendidikan keagamaan secara umum. Ini menciptakan kekhawatiran di kalangan orang tua mengenai keamanan anak-anak mereka di lembaga-lembaga tersebut. Sehingga, pemerintah dan masyarakat menuntut pengawasan lebih ketat terhadap lembaga pendidikan keagamaan. Dampaknya, lembaga-lembaga ini kini harus lebih transparan dalam hal regulasi dan perlindungan siswa. The next one is impact on society. Increased awareness of the sexual violence atau peningkatan kesadaran akan kekerasan seksual. Pada kasus Heri Wirawan, terjadi perdebatan luas tentang perlindungan anak, pendidikan seksual, dan peran pengawasan di lembaga keagamaan. Masyarakat menjadi lebih waspada dan menuntut regulasi yang lebih ketat. Kasus ini juga mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama yang biasanya dihormati. Heri Wirawan memanfaatkan posisinya sebagai guru agama untuk mengeksploitasi santriwati yang memperburuk persepsi publik terhadap otoritas agama. Lastly, the impact on law and regulations. The first one is change in child protection regulations atau perubahan regulasi perlindungan anak. Kasus ini menjadi salah satu pemicu pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS yang memberikan payung hukum lebih kuat untuk melindungi korban kekerasan seksual dan memastikan pelaku dihukum dengan lebih tegas. The second one is increased law enforcement atau peningkatan penegakan hukum. Hukuman mati yang diberikan kepada Heri Wirawan menunjukkan bahwa kasus ini direspon dengan serius oleh pemerintah, meskipun masih ada tantangan dalam memastikan implementasi hukum yang konsisten di tingkat lokal. I think that's all that I can say about the impact of this issue. The next material talking about the solution or suggestion will be explained by my friend Suci. Now, I will talk about solution of these issues. For the first is strengthening oversight and regulation in educational institutions. Jadi, lembaga pendidikan, terutama pesantren, perlu menerapkan kebijakan perlindungan anak yang ketat dan diawasi secara berkala oleh pihak eksternal, termasuk pemeriksaan latar belakang staf dan pelatihan pencegahan kekerasan. Yang kedua, ada comprehensive sexual education. Pendidikan seksual harus dimasukkan dalam kurikulum sekolah agar anak-anak memahami hak atas tubuh mereka, mengenali perilaku tidak pantas, dan tahu cara melapor jika mengalami pelecehan. Yang ketiga, ada stronger and more effective law enforcement. Pemerintah perlu memastikan penerapan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara konsisten dan cepat, serta melatih penegak hukum untuk menangani kasus tersebut dengan sensitif dan profesional. Yang keempat, ada creating a safe and confidential reporting system. Diperlukan lebih banyak pusat pelayanan krisis di berbagai daerah agar korban dapat melapor secara aman dan anonim, serta mendapatkan dukungan hukum, psikologis, dan medis. Yang kelima, ada empowering victims. Korban harus dilindungi dari intimidasi setelah melapor dan mendapatkan pendampingan hukum serta program rehabilitasi untuk
membantu mereka membangun kembali kepercayaan diri. Yang keenam ada increasing public awareness about sexual violence. Kampanye kesadaran publik yang berkelanjutan tentang pencegahan kekerasan seksual dan hak korban perlu dilakukan melalui berbagai media untuk meningkatkan sensitivitas masyarakat terhadap isu ini. Yang terakhir ada protection for witnesses and whistleblowers. Saksi atau pelapor kasus kekerasan seksual perlu mendapatkan perlindungan hukum yang memadai untuk mengurangi risiko intimidasi dan mendorong lebih banyak orang untuk bersuara. Oke, solusi-solusi ini harus diterapkan secara terkoordinasi oleh pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, serta keluarga agar tercipta lingkungan yang aman bagi anak-anak dan mencegah kekerasan seksual terjadi lagi. That's all we can tell about sexual violence in educational environment. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.